Salam sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama George Freddy Kuninhatu, NIM 2020 35009. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, analisis kebijakan pertanian dengan judul konsep dan implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Sistem pertanian berlanjut didefinisikan sebagai suatu sistem pertanian yang memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbaharui dalam rangkaian proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Pendekatan dan praktek pertanian konvensional yaitu dengan cara memanfaatkan suatu produk pertanian dengan membuat inovasi, membuat bentuk, rasa, dan harganya selalu berubah-ubah di setiap waktu sehingga memiliki daya saing, daya jual yang sangat tinggi, yaitu yang disebut pertanian konvensional. Kerangka segitiga konsep pembangunan berkelanjutan atau environmentally sustainable development, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep maksimisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya mempertahankan aset produksi yang menjadi basis dalam memperoleh pendapatan tersebut. Indikator utama dimensi ekonomi ini ialah tingkat efisien dan daya saing, besaran dan pertumbuhan nilai tambah, dan stabilitas ekonomi. Yang berikut, dimensi sosial adalah orientasi kerakyatan yang berkaitan dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial dan harmonis, termasuk tercegahnya konflik sosial, reservasi keragaman budaya dan modal sosio-kebudayaan, termasuk perlindungan terhadap suku minoritas. Yang berikut, dimensi lingkungan alam menekan kebutuhan alam, stabilitas ekonomi alam, dan mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Komitmen pembangunan pertanian berkelanjutan. Sadar akan dampak samping pertanian konvensional, masyarakat lingkungan global sudah lama menyepakati penerapan dan pengembangan konsep pembangunan pertanian berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada sektor pertanian dan pangan. Implementasi pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Dalam pembangunan nasional sejak awal Orde Lama dan terutama sejak Orde Baru sampai saat ini, area reformasi pembangunan di Indonesia selalu menitik beratkan kepada pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan konvensional. Konsekuensinya logis yang terjadi adalah bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut telah berdampak negatif terhadap lingkungan. Kesejahteraan akan dampak lingkungan akibat pembangunan tersebut sebenarnya telah ada. Penerapan pertanian konvensional yang dilakukan masa lalu pada awal memang mampu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, terutama pangan secara nyata. Namun kemudian efisiensi produksi semakin menurun karena pengaruh umpan balik berbagai dampak samping yang merugikan tersebut. Untuk menjaga kestabilan atau untuk menjaga lahan kita untuk dalam jangka panjang, kita perlu perlu menjaga kesuburan atau fungsinya dengan cara memanfaatkan tumpang gilir, yaitu mengotak-atik jenis-jenis tanaman
sehingga dapat mengembalikan unsur hara secara alami, sehingga lahan yang kita gunakan itu selalu tersedia dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin itu dari saya, sekian dan terima kasih.